Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fadilah, absen 18 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti drama atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga sebagai resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang keempat, memiliki nama lain, yaitu resensi. Struktur teks ulasan. 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film maupun sebuah buku yang akan diulas. Tafsiran merupakan yang kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang akan diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. 4. Rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan teks ulasan atau yang disebut juga resensi adalah 1. Menggunakan konjungsi penerang ya, seperti bahwa, yakni, yaitu, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti jangan, harus, hendaknya, dan sebagainya. Unsur. Secara sederhana, bagian-bagian atau unsur-unsur teks ulasan atau resensi buku meliputi 1. Identitas buku yang berisi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat, dan tahun penerbit, cetakan, serta tebal buku. Yang kedua, macam atau jenis buku. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Dan yang kelima, nilai buku. Kali ini saya akan mengulaskan sebuah film, yaitu 5 cm, yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini dirilis pada tahun 2012. Pemeran atau pemain dari film 5 cm. 1. Ada Herjunot Ali sebagai Zafran. Yang kedua, Fedi Nuril sebagai Genta. Yang ketiga, Deddy Sumargo sebagai Arial. Yang keempat, Ralin Shah sebagai Riani. Yang kelima, Igor Saikoji sebagai Ian. Dan yang keenam, Pevita Pierce sebagai Dinda. 1. Orientasi. Film yang diangkat dari novel nasional bestseller 5 cm karya Doni Dirgantoro dibuat menjadi sebuah film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini bergenre drama yang sangat menginspirasi dan diperankan oleh aktor-aktor hebat, yaitu Herjunot Ali sebagai Zafran, Fedi Nuril sebagai Genta, Deddy Sumargo sebagai Arial, Ralin Shah sebagai Riani, Igor Saikoji sebagai Ian, Pevita Pierce sebagai Dinda. Kedua, tafsiran isi 1. Remaja Gemina yang telah menjalani persahabatan yang cukup lama
Akhirnya mereka berlima merasa jenuh dengan hubungan ini. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah sementara dan terikat untuk tidak saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan berpisah, banyak kerinduan mereka yang rasakan. Dalam perpisahan singkat itu, keputusan mereka yang mengubah hidup mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bertemu dan mereka akan kembali membuat pertemuan mereka dengan mengumpulkan puncak Jawa atau menaiki puncak Jawa yaitu Gunung Semeru. Perjalanan mereka membangun gunung untuk mengibarkan bendera merah putih tepat pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan yang membuat mereka lebih mencintai Indonesia. Tafsiran isi 2. Humor, tingkah laku, dan percakapan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan yang pernah terjadi di dunia nyata. Pada suatu malam mereka ke rumah utama Arial, berkumpul di tempat mereka yang biasa ngobrol dan bersantai ria. Tanpa disangka-sangka, Genta memiliki gagasan untuk tidak bertemu selama 3 bulan. Tafsiran isi 3. 3 bulan kasih telah berlalu. Genta menghubungi sahabatnya dan mengatakan mereka selama seminggu harus setiap hari latihan lari untuk mempersiapkan diri. Mereka berkumpul di stasiun kereta untuk pergi ke tempat misterius yang Genta janjikan. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab. Mereka akan mencapai puncak tertinggi Jawa, yaitu Mahameru. Tafsiran isi 4. Kelucuan pun terjadi saat sudah sampai di tanjakan cinta. Dinamakan tanjakan cinta karena bentuk dari tanjakan itu membentuk simbol cinta. Jika kita menanjak tanpa melihat ke bawah dan keputusan seseorang wanita yang ingin kita tidak percayai, keinginan akan terwujud. Tafsiran isi 5. Saat menegangkan pun tiba, mereka berlima sudah mencapai kaki Mahameru. Suhu di tempat tersebut sangatlah dingin. Bila tidak banyak bergerak, bisa kaku dan kedinginan. Arial yang saat itu tidak kuat lagi dan dengan semangat dari teman-teman dan akhirnya pun bisa melanjutkan. Evaluasi. Film ini sangat mengagumkan dan banyak kata-kata yang memberikan motivasi. Karena di film ini menceritakan tentang seorang remaja dengan perjalanan hati demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi Jawa, yaitu Mahameru pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan yang penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai tanah air yaitu Indonesia. Petualangan dalam cinta pertualangan yang menantang adrenalin demi melihat kebesaran sang ilahi di atas gunung. Yang terakhir ada rangkuman. Film ini sangat layak ditonton karena di dalamnya banyak sekali yang dapat diambil. Kisah 5 orang sahabat ini yang ingin mengibarkan bendera merah putih di atas puncak Jawa yaitu Gunung Semeru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.